Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat Binar semuanya. Selamat datang di live TikToknya Berbinar Insight Indonesia, sebuah perusahaan yang merupakan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Dan tentunya ini adalah salah satu momen berharga ya buat kalian sobat Binar semuanya. Meskipun kalian bukan followers Berbinar, kebetulan kalian lewat di sebuah For Your Page ternyata muncul tampilan ini, artinya kalian juga beruntung bisa bergabung di acara edukasi ini gitu. Dan kenapa? Karena ini adalah acara kelas gratisnya Berbinar berupa talk show, dimana kalian bisa tanya-tanya semuanya kepada psikolog. Di sini kebetulan yang menemani kalian di sini adalah saya, Dani Sanja Arvensius, PSI MPSI Psikolog. Bisa dipanggil Dani, Pak Dani, dan Mas Dani, bebas gitu ya. Yang penting kalian di sini bisa membantu kita semua untuk bisa menginspirasi orang lain yang kebetulan nonton acara yang ini, dimana acara ini bertajuk berarti Berbinar Here's to You, merupakan live TikTok dari Berbinar Insight Indonesia. Kalau penasaran kira-kira Berbinar Insight Indonesia itu kayak gimana gitu ya, bisa langsung kunjungin website kami di berbinar.in, atau bisa juga cek langsung di akun TikToknya kami di @berbinar.in, atau di Instagramnya kami juga di @berbinar.in gitu ya. Kira-kira kami ini apa aja itu selain ngasih live TikTok kayak gini, kami adalah, saya bilang di awal tadi, edukasi dan layanan psikologi. Jadi pasti kami juga nggak cuma ngasih edukasi semacam ini, juga ada edukasi yang versi berbayar, dimana kami memberikannya dalam bentuk produk yang bernama Berbinar Plus, dimana kalian bisa dapetin berbagai macam experience berharga dari berbagai orang yang punya pengalaman di bidang pekerjaan tertentu, mulai dari product management, kemudian ada social media specialist, kemudian juga ada human resource, dan juga graphic designer tentunya itu. Dan kalian juga yang tertarik untuk bisa ngerasain kelas premiumnya Berbinar, kami punya kelas baru yang pertama kali kami launching yang berkutat di profesi data analis. Jadi kalau kalian penasaran kira-kira premium kelas Berbinar Plus itu kayak gimana, kalian bisa langsung kunjungin website berbinar.in, atau kalian juga bisa tanya langsung ke akun TikToknya Berbinar melalui adminnya Berbinar. Lalu selain kita punya kelas, kami juga punya konseling dan juga psikotes atau tes psikologi gitu ya, buat kalian yang pingin curhat, cerita langsung sama psikolog, atau nggak pingin langsung sama psikolog tapi pingin ngobrol sama yang sebaya sama kalian, bisa langsung ke peer counselor atau konselor sebaya. Kalian bisa dibantu di sana untuk menemukan kira-kira solusi apa yang terbaik buat kalian. Tapi kalau kalian penasaran dengan kira-kira saya itu punya potensi apa, kemampuan saya seperti apa, kelebihan dan kelemahan saya seperti apa, atau mungkin kalian di sisi sekarang lagi SMA atau kalian sekarang kuliah. Kalau SMA penasaran kira-kira masuk jurusan apa, IPA atau IPS, atau kalian nanti mau masuk jurusan apa buat kuliahnya, atau sekarang sudah kuliah tapi kalian bingung kira-kira dengan kemampuan saya seperti sekarang ini kira-kira saya akan masuk atau cocok kerja di kantor yang seperti apa. Itu bisa banget coba kalian cobain tes psikologi Berbinar gitu kan, range harga, fiturnya seperti apa, lalu pilihan menu tesnya seperti apa. Kalian bisa langsung cek langsung di websitenya Berbinar, atau juga bisa langsung tanya ke admin TikToknya Berbinar ya guys. Nah, acara hari ini tuh acara apa gitu ya, acara yang kita beri nama berarti, yang kita singkat dari kepanjangannya adalah Berbinar Here's to You. Kita di sini mendengar kalian gitu ya. Kalian boleh tanya apapun, tentu yang berkutat di bidang psikologi, atau yang memang topik-topik yang memungkinkan buat saya sebagai seorang psikolog bisa jawab pertanyaan kalian gitu ya. Di sini bukan tempatnya buat gibah, bukan tempatnya buat ngomongin orang lain, tapi di sini kita bisa menginspirasi orang lain berdasarkan pengalaman yang kita jalanin gitu. Atau mungkin kalian tuh jadi tempat tanyanya teman-teman kalian curhat, tapi kalian sulit buat jawabnya karena mungkin kalian khawatir salah, bisa banget juga diobrolin di sini. Jadi nggak perlu sebutin namanya, tapi sebutin cukup aja inisial atau apapun itu, yang nggak perlu menunjukin identitasnya. Ceritain kira-kira apakah memungkinkan kita bisa diskusi di sini, karena dengan kita ngobrol di sini kita bisa menginspirasi orang lain, kira-kira orang yang dengan pengalaman serupa bisa dapat solusi yang seperti apa. Dan jangan lupa kalau kalian cocok sama acara ini ya, jangan lupa nonton terus setiap hari Minggu malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Atau kalau nggak sempet nonton secara lengkap karena cuma 30 menit doang gitu kan, kalian bisa nonton rekamannya di YouTube-nya Berbinar, di official YouTube Berbinar, di Berbinar Indonesia gitu ya. Gitu sekilas tentang Berbinar. Jadi kita langsung coba sapa-sapa teman-teman yang ada di sini gitu ya, sobat Binar semuanya. Untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang, selamat malam buat kalian yang sudah bergabung. Ada Mbak Nesh, Mbak NASH ya, dan Mbak Liza, Mbak Maskar Washing Body, Mbak Lala, Mbak Roro Sita, ada juga Mbak TRYYNNS Trians, Mbak Jackie Double I Live Update, kemudian ada Mbak Fai,
lalu Mbak Fai, ada Mbak Lisa, ada Mas Hanif, ada Mbak atau Mas Love Dragon, ada Mbak Cancani, triple I and two Nanona as the tail, ya, as the tail. Nah, terima kasih juga yang udah join dari awal. Ada Mbak Lisa, kemudian ada teman-teman yang langsung datang, langsung nge-like. Terima kasih banget buat kalian sudah nge-like. Mbak Lisa juga, ada Mas Titi. Oke, kita coba cek. Mbak Trians juga terima kasih sudah nge-like. Mas Hanif sudah join juga. Mas Carwashing Buddy. Kemudian ada pertanyaan langsung nih dari Mbak Lisa. Mas, kebetulan saya kan lagi umur 20 tahun. Nah, ada istilah quarter life crisis nih, gitu kan. Nah, ada Mbak Lala juga, maka sudah nge-repost gitu ya Mbak Lala, sehingga bisa ditonton sama followernya teman Mbak Lala juga kalau yang tertarik gitu ya Mbak Lala. Kenapa usia 20-an sering terasa sebagai masa paling membingungkan atau quarter life crisis? Nah, yang dari Mbak Lisa tentang quarter life crisis ya, di usia yang 20 tahun dan usia 20 tahun dianggap sebagai quarter life crisis, di mana usia itu yang paling membingungkan gitu kan. Ada juga yang kalau Mas Carwashing Buddy bilang usianya di usia 25 tahun nih gitu kan. Kita coba jawab itu ya sebelum kita masuk ke Mbak Liza yang satunya tadi kan pakai S, ini pakai Z. Nah, yang kita jawab sekarang yang Mbak Lisa dulu tentang quarter life crisis. Jadi kalau kita ngomong tentang quarter life crisis, pasti ini udah jadi sesuatu yang trending banget ya di teman-teman yang usia 20-an atau mungkin yang menjelang menuju ke 20 gitu ya. Mulai dari SMA sampai usia dewasa awal, atau yang kalian berkutat di usia remaja sampai dewasa awal gitu, atau dewasa muda, dewasa madya kalau di psikologi. Di psikologi itu kita bagi beberapa rentang usia gitu ya, mulai dari anak-anak gitu. Anak-anak dibagi jadi 3 gitu kan. Ada yang anak-anak awal, menengah, kemudian ada yang akhir menjelang remaja, kemudian masa remaja baru kita masuk ke dewasa awal. Kita bagi lagi jadi 3, awal, madya, dan akhir gitu. Akhirnya kita masuk di lansia. Nah, quarter life crisis ini biasanya berkutat atau berkisar di antara masa remaja sampai ke dewasa awal dan menjelang ke dewasa madya menengah gitu ya. Jadi memungkinkan banget di usia yang 20 bahkan sampai yang 25, kata Mas Carwashing Buddy, itu masih memungkinkan buat terjadi yang namanya quarter life crisis. Cuma pasti gitu kalau kita ngomong krisis gitu atau situasi krisis, pasti itu akan berbeda-beda, related to every person experience gitu kan. Jadi setiap orang akan mengalami quarter life crisis yang berbeda-beda gitu kan. Dan quarter life crisis yang berbeda-beda itu disebabkan oleh experience yang dijalani pasti berbeda-beda. Everyone has their own journey gitu. Jadi akhirnya pasti karena journey-nya beda gitu kan, pengalaman perjalanannya berbeda, otomatis yang dihadapi gitu ya, tantangannya pun berbeda-beda, otomatis how to react gitu kan, how to solve the problem gitu kan, pasti caranya beda tiap orang. Jadi kalau ditanyain sama Mbak Lisa gitu kan, kenapa kok sering terasa sebagai masa paling membingungkan ya, karena memang di masa itu bisa jadi kamu berhadapan dengan sesuatu yang baru. Sementara di usia 20-an kamu habis bergerak dari masa remaja ke masa dewasa gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang baru harus kamu pelajari, karena setiap fase pertumbuhan, di fase usia tadi aku bilang ada yang anak, remaja, dewasa gitu sampai ke lansia. Setiap fase pertumbuhan usia itu, rentang usia itu masing-masing punya tugas perkembangannya masing-masing. Tahapan perkembangan yang berbeda-beda itu mewajibkan seseorang untuk menyelesaikan tugas perkembangannya masing-masing. Di usia 20-an itu berbeda tugas perkembangannya dengan usia sebelumnya, usia 17-an, kemudian usia 18-an gitu ya. Dan usia setelahnya, usia 25, 26 dan seterusnya, itu juga pasti akan berbeda tugas perkembangannya. Tugas perkembangan itu juga nggak cuma dilihat dari rentang usianya, tapi juga pasti kewajiban yang harus diselesaikan di usia tersebut gitu kan. Salah satunya kalau kita ngomong tentang bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan gitu kan. Dan tentunya kalau kita ngomong tentang pengambilan keputusan itu pasti berbeda gitu ya, karena tantangan keputusannya atau jenis permasalahan yang dihadapi untuk kita menentukan keputusan yang kita ambil itu berbeda-beda, levelnya beda-beda.
ketika kamu berada di usia 17-an SMA gitu ya, kemudian kamu masuk ke fase awal-awal kuliah, semester awal, atau mungkin sudah menjelang mau berakhir di usia 20-an di masa kuliah kamu gitu kan, itu pasti permasalahannya berbeda gitu kan. Membingungkan kenapa? Karena bisa jadi kamu juga akan berhadapan sama situasi yang nggak pernah kamu temuin sebelumnya gitu kan, karena kamu berhadapan pada situasi yang dimana kamu itu nggak bisa pakai cara penyelesaian atau problem solving yang sebelumnya kamu pakai di usia sebelumnya buat dipakai di usia yang sekarang. Karena pasti meskipun sama-sama permasalahan tentang relasi dengan teman, pasti levelnya berbeda, jenisnya berbeda, dan eskalasinya seberapa besar permasalahan itu meluas gitu kan, itu tuh juga pasti akan berbeda. Itu akhirnya ketika kita di titik yang belum siap secara psikologis buat berhadapan dengan situasi yang baru atau situasi yang seperti lama cuma dengan level yang lebih tinggi gitu kan, itu kita seperti belum siap gitu kan. Kita belum tahu, kita belum cukup punya pengalaman yang kuat buat bisa menghadapi atau menentukan kira-kira keputusan pengambilan keputusannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kamu berada di usia 20-an, kalau kamu merasa paling membingungkan gitu kan, bisa jadi setelah ini kamu akan menemukan yang lebih membingungkan lagi. Jadi bukan masalah membingungkannya, tapi bagaimana kamu itu siap gitu ya ketika kamu berhadapan pada situasi baru yang kamu harus hadapi di fase usia yang sekarang. Karena bisa jadi besok atau ketika kamu usiamu bertambah di kemudian hari, ya jadi akan ada fase yang kamu bilang seperti paling membingungkan lagi. Semakin tinggi usianya maka semakin berbeda gitu ya fase permasalahannya atau tahap level perkembangan, level permasalahan masih lebih sulit gitu. Jadi di situ ya, jadi pasti akan membuat kamu jadi lebih effortful, lebih berusaha lebih keras untuk mengumpulkan segala informasi di sekitarmu untuk kira-kira dapat menyelesaikan seperti apa kayak gitu. Karena nggak cuma bisa cuma bisa mengumpulkan informasi, dipilih gitu ya, kira-kira aku kalau punya informasi seperti ini, kemudian kira-kira apakah cukup membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan di masa-masa quarter life crisis saya gitu kan. Itu bisa jadi perlu lebih dari itu, nggak cuma collecting data by yourself, tapi juga bisa based on your discussion with other person gitu kan. Jadi kamu perlu ngobrol sama orang lain juga buat kamu bisa menentukan kira-kira keputusan yang kamu ambil di fase membingungkan yang kamu rasakan itu bisa benar gitu kan. Jadi jangan cuma memikirkan itu semua sendiri ketika kamu berada di fase quarter life crisis, tapi juga kamu perlu untuk bisa membuka peluang-peluang diskusi, ngobrol sama orang lain, komunikasi. Bisa jadi through other person kamu menemukan solusinya gitu kan. Jadi mereka yang sudah pernah mengalami hal serupa sama kamu alami, itu mungkin bisa membantu kamu memberikan wawasan tentang kira-kira cocoknya saya akan mengambil keputusan yang sama nggak sama dia. Karena mungkin bisa jadi cocok atau mungkin bisa jadi nggak cocok, atau bisa jadi kamu perlu memodifikasi sedikit sehingga kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Kira-kira mudah-mudahan seperti itu ya Mbak Lisa, mudah-mudahan bisa kejawab ya Mbak Lisanya gitu. Kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Liza yang pakai Z ya. Mas Dani, aku mau nanya apakah borderline personality disorder sama dengan bipolar gitu kan. Beda ya pasti. Namanya sudah jelas sudah beda, borderline sama bipolar gitu kan. Dua kepribadian yang memang dua jenis gangguan kepribadian yang berbeda gitu. Kalau kamu benar-benar pengen belajar gitu ya Mbak Liza tentang sebenarnya nah ini ada Mbak Nes yang udah beda kak, itu pinter nih Mbak Nes ya. Mbak Nes mungkin kebetulan lagi juga kuliah psikologi jadi bisa membantu menjawab gitu ya. Jadi kalau ditanya sama Mbak Liza, boleh tahu apa bedanya kak gitu kan ya, pasti judulnya sudah beda masih pertama gitu kan. Nah yang berikutnya, karena ini gangguan kepribadian yang berbeda jenisnya, pasti bentuk simptomnya kalau bahasa psikologinya, kalau kita bahasain dengan bahasa sehari-hari, gejala yang ditampakkan itu berbeda gitu kan. Jujur gitu ya, kalau itu kita ngomong tentang gangguan kepribadian pasti range-nya itu sangat luas sekali gitu kan. Jadi nggak kalau kamu cuma baru tahu tentang borderline sama bipolar disorder, ini bisa lebih dari itu. Artinya macamnya gangguan kepribadian itu nggak cuma dua itu, jadi banyak banget. Nah sedikit tentang bipolar dan borderline gitu ya, mungkin akan saya coba bantu jelaskan gitu. Yang pasti
Kalau kita ngomong tentang bipolar disorder itu judulnya aja udah bipolar, kita mudahkan gitu ya. Pasti dia akan memiliki dua macam kutub sifat gitu yang akan dimunculkan, karena polarnya dua, kutubnya dua, gitu, ada dua gitu kan. Maka otomatis ada situasi tertentu di mana dia sangat bahagia sekali, sangat menunjukkan rasa senang yang sangat berlebihan. Ada situasi yang di suatu situasi tertentu dia menjadi sangat sedih sekali gitu kan. Nah ini kalau kita maknai secara orang awam itu ndak bisa, oh kalau dia itu jangan-jangan kayak gini tuh bahagia sekali tuh kayak gini. Nah itu ndak boleh kayak gitu. Artinya kita perlu yang namanya, saya bilang tadi, kalau kita mau memaknai sesuatu yang sifatnya klinikal, gangguan psikologi yang sifatnya klinis gitu kan, atau gangguan-gangguan tertentu yang sering dipakai anak-anak zaman sekarang buat mengistilahkan suatu bentuk perilaku atau sifat, itu nggak boleh sekedar kamu melihat dari satu atau dua literatur yang mungkin itu belum valid informasinya. Saran saya coba mulai sekarang buat kalian tertarik sama yang namanya gangguan-gangguan psikologis, itu boleh banget untuk semacam coba baca yang namanya DSM, Diagnostic Statistical Manual, yang kalau bisa yang versi 5 ya, DSM 5 TR yang revision. Jadi kenapa harus baca yang itu? Karena menurut saya itu akan membantu kalian mengklasifikasi kira-kira perilaku yang kalian lihat itu tuh kurang lebih seperti apa. Tapi saran saya, apapun yang kalian gunakan untuk menentukan seseorang ini atau itu tetap harus melalui validasi dari seorang profesional ya. Jadi hati-hati, karena jadi kamu akan salah dalam mengartikan kira-kira orang ini seperti apa gitu kan. Nah karena gini, kadang kita itu melihat dari informasi yang beredar di sosial media aja, atau kita cuma melihat dari sudut pandang orang yang kelihatannya jago jelasin itu gitu ya. Maksudnya influencer, atau mungkin kamu lihat dari salah satu platform-platform kesehatan yang mungkin sebenarnya jadi kalau kalian cek ya, jadi mereka itu belum tentu punya kapabilitas untuk menjelaskan itu gitu ya. Jadi kelihatannya profesinya itu, tapi bisa jadi dia tidak expert di bidang itu. Jadi coba lebih cek background dulu gitu, kira-kira apakah memungkinkan kalau kita tahu kira-kira orang ini kapabilitasnya seperti apa untuk kita dengerin atau memastikan jawabannya benar apa enggak gitu. Jadi kalau kita ditanya bipolar seperti apa, pasti tadi saya bilang, jadi kalau bipolar pasti ada yang namanya dua episodik ya. Aku istilahkan sebagai dua episode. Yang kutub yang aku bilang tadi itu sebenarnya diistilahkan sebagai episode. Jadi ada situasi kadang dia menjadi sangat hipomania. Jadi sangat sangat kelihatan aktif dan senang gitu ya, sangat kelihatan happy gitu ya. Tapi kemudian situasi di mana dia sangat sedih, yang levelnya sudah nggak sedih yang biasa, tapi sedih depresi gitu kan. Dan perubahannya itu drastis banget ya, dari yang tinggi senang banget menjadi yang rendah yang depresi banget gitu. Jadi harusnya sangat kelihatan kalau misalkan kita terbiasa untuk menyaksikan orang-orang dengan bipolar disorder. Sedangkan kalau borderline itu lebih cenderung ke bagaimana caranya dia itu menstabilkan emosinya gitu ya. Jadi kalau bipolar itu yang dilihat adalah tampilan gitu ya, tampilannya aku sulit menjelaskannya kalau kita tidak langsung bertemu sama orangnya gitu ya. Jadi kalau borderline itu cenderung ke fluktuasi emosinya gitu ya. Kalau misalkan dia itu cenderung yang naik turun kestabilan emosinya gitu. Jadi kalau kalau bipolar itu dia bakal lumayan lama gitu ya hipomanianya, atau situasi yang bahagianya gitu kan. Sedangkan untuk berubah drastis ke yang sedih banget itu ada rasanya sendiri. Tapi kalau yang borderline dia cenderung yang naik turun banget kelihatan, dan jaraknya nggak sejauh ketika kita melihat dari bipolar disorder gitu kan. Dan tentunya kalau kita ngomong tentang bipolar dan borderline disorder, bipolar disorder dan borderline personality disorder gitu ya, pasti tidak jauh dari yang namanya penyebabnya adalah kalau nggak faktor genetik atau faktor biological, pasti juga tentang faktor lingkungan sekitar gitu kan. Tapi memang biasanya gitu kan, ketika kita ngomong tentang
bipolar disorder itu ada kecenderungan gitu kan, biasanya dia akan terlihat dari situasi pernah ada orang-orang sebelumnya di keluarganya yang punya runtutan atau pengalaman yang kurang lebih serupa dengan bipolar disorder, sehingga bisa jadi menyebabkan kondisi biologisnya itu suatu saat akan terpicu semacam itu. Jadi sedangkan kalau borderline personality disorder bisa jadi kebanyakan akan dibentuk dari yang namanya pengalaman-pengalaman masa lalu yang sifatnya traumatis gitu kan. Dan itu apa ya, contohnya kayak pola pengasuhan gitu kan yang nggak konsisten gitu kan. Misalkan dia jadi tiba-tiba orang tuanya mengasuh dengan cara seperti ini, tiba-tiba berubah lagi menjadi seperti ini, jadi akhirnya muncul semacam kebingungan atau ketidakstabilan dalam cara dia berperilaku karena dia diajari atau dilatih dikasih pengasuhan oleh orang tuanya dengan cara yang berbeda-beda dalam waktu rentang yang kurang lebih lama. Jadi terbentuk perilaku yang fluktuatif gitu kan, yang nggak stabil gitu. Jadi meskipun sebenarnya faktor genetik juga berpengaruh gitu dalam proses pembentukan perilaku atau gangguan kepribadian yang borderline gitu. Meskipun sebenarnya lebih besar secara genetiknya itu di bipolar disorder daripada yang borderline disorder